Salam jumpa pemirsa UJ TV dalam program acara literasi edik khusus perkuliahan tim teaching untuk mata kuliah terapan teori graf. Bersama saya Riki Agus Ciptanata dan bersama rekan saya Ibu Desti Riminarsi. Pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pendahuluan teori graf. Selama kurang lebih 1,5 jam kita akan membahas mulai dari kelahiran teori graf, definisi graf secara formal, operasi pada graf dan contoh penerapannya, dan lainnya. Ya. Mungkin pemirsa UJ TV sudah familiar dengan teori graf, tapi kita akan coba untuk mengingatkan kembali ataupun ada masukan-masukan baru nantinya. Gimana Bu Desti, sudah siap? Iya, siap Pak Riki. Dengan materi kita kali ini? Hari ini adalah pendahuluan teori graf, karena mau tidak mau kita akan mempelajari implementasinya, maka kita butuh konsep dasarnya, kan begitu ya Pak? Iya, jadi kita mulai dengan pendahuluannya dulu. Ya, nanti mungkin akan banyak yang bisa kita sampaikan, memang kebanyakan nanti istilah-istilah yang baru ya. Saya persilakan mungkin Bu Desti untuk bisa memulai. Baik Pak Riki, terima kasih. Ya, pemirsa UJ TV dimanapun Anda berada dan juga teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendahuluan teori graf. Jadi di sini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dari teori graf, kemudian definisinya, istilah-istilahnya, bahkan kita akan awali dengan kelahiran teori graf ini. Seperti itu ya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang kelahiran teori graf. Kemudian nanti di situ akan ada tokohnya siapa yang berperan. Yang kedua adalah definisi graf. Dan pada kesempatan kali ini kita membatasi konteks graf yang akan kita bahas adalah graf tak berarah, karena nanti ada graf berarah dan ada graf tak berarah. Tapi kita akan awali dengan graf tak berarah. Kemudian yang ketiga tentang subgraf. Kemudian operasi pada graf yang keempat, yang kelima derajat pada graf dan keterhubungan pada graf. Ya, jadi kena materi ini nanti saya bersama dengan rekan saya Pak Riki akan menyampaikan materi ini. Kita awali dengan gambaran seperti apa contoh graf di dunia nyata. Nah, yang pertama kita harus melandasi bahwa graf ini digunakan untuk merepresentasikan objek diskrit. Artinya adalah objeknya itu bisa kita pisahkan 1, 2, 3 objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Jadi kalau objek diskrit itu contohnya manusia gitu ya, kemudian kota gitu. Objek kontinu itu contohnya air gitu ya. Nah, jadi ini objeknya diskrit, harus diskrit karena kita akan pisahkan si objek-objek tersebut nanti. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar objek tersebut. Nah, apa saja contoh graf di dunia nyata? Yang pertama, ini sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan kita sering menggunakannya. Apa itu? Itu adalah Google Map, ya. Google Map ini menggunakan konsep graf di mana titik itu menunjukkan daerahnya, kemudian garis yang menghubungkan titik itu adalah jalan yang menghubungkan wilayah tersebut ya. Jadi objeknya diskrit dan hubungannya adalah jalan, seperti itu ya. Ini untuk Google Map. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat mapping untuk daftar mata kuliah yang kita punya ya, atau pembahasan materi. Contohnya misalnya aljabar linier, maka aljabar linier nanti pun akan ada kaitannya dengan kalkulus, maka bagaimana dengan teori probabilitas dan seterusnya. Maka kita bisa membuat bagaimana hubungan antara mata kuliah tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah rangkaian listrik. Bahkan rangkaian listrik ini juga merupakan objek yang dapat kita representasikan dalam bentuk graf ya, di mana sambungan-sambungannya atau not-notnya ini nanti kita akan representasikan sebagai objek diskrit dan hubungannya itu adalah kabel yang menghubungkan not-not tersebut ya. Kemudian senyawa, isomer senyawa pada kimia karbon ya. Pada kimia karbon ada dikenal istilahnya adalah isomer ya. Oke, nah di sini juga bisa direpresentasikan dalam bentuk graf. Yang berikutnya adalah social network analysis. Nah, ini bisa kita lihat dari
media sosial yang kita miliki, misalnya pada Instagram, maka nanti kita bisa membuat grafnya sebagai user atau si personal di Instagram gitu ya. Kemudian hubungannya yaitu antara follower gitu ya. Jadi misalnya si A follow si B, maka nanti akan ada garis yang menghubungkan A dan B. Kemudian B follow si C, dan C juga follow si A, dan seterusnya. Maka ini juga bisa digambarkan dalam bentuk graf. Yang berikutnya adalah mesin automata hingga. Ya, ini jelas menggunakan konsep graf. Bagaimana kita berpindah dari satu state ke state yang lain, seperti itu ya. Dan yang berikutnya tidak kalah juga aplikasi teori graf pada bidang industri, yaitu tentang tata letak fasilitas. Artinya apa tata letak fasilitas? Bagaimana kita menempatkan divisi-divisi yang terkait, misalnya divisi pada proses manufaktur ya, di mana letak alur raw materialnya, kemudian proses pertamanya, bahkan sampai ke packagingnya, seperti itu. Nah, ini juga perlu dianalisis karena akan ada efek biaya yang akan mempengaruhi tata letak fasilitas ini. Ketika tata letak fasilitasnya efisien, maka nanti bisa hemat biaya bahkan hingga 50%, seperti itu ya. Nah, kita akan awali dengan itu tadi ya, contoh nyata penggunaan graf pada dunia nyata. Nah, sekarang kita akan menelaah lebih jauh kira-kira bagaimana sejarah lahirnya teori graf ini. Nah, ternyata kelahiran teori graf ini diawali dengan teka-teki 7 jembatan Königsberg ya. Jadi Königsberg ini adalah sebuah kota di bagian utara di Jerman. Nah, apa yang spesial dari kota ini? Di kota Königsberg ini dilalui oleh suatu sungai yang disebut dengan Sungai Pregel ya. Nah, uniknya Sungai Pregel ini membagi daratan Königsberg tadi menjadi 4 bagian ya. Jadi ada Sungai Pregel ini membagi 2 wilayah di paling ujung, kemudian di tengah-tengahnya ada 2 wilayah lagi, jadi ada 4 bagian. Dan untuk menghubungkan ke-4 bagian tersebut maka dibangun 7 buah jembatan ya, 7 buah jembatan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 4 daratan dan ada 7 jembatan. Oke. Nah, jembatan pada kota Königsberg yang dibangun di atas Sungai Pregel ini menjadi suatu destinasi wisata yang sangat diminati saat itu oleh masyarakat, gitu ya. Namun ada keinginan masyarakat yang belum terpecahkan, yaitu bagaimana mereka bisa mengelilingi. Jadi nanti ada jembatan pertama ya di nomor 3 ya, di nomor 3 ini. Oke. Nah, ini adalah jembatan yang menghubungkan oleh 2 daratan yang ada di tengah. Kemudian jembatan ke-1 dan ke-2 ini menghubungkan 2 buah daratan ini ya. Kemudian 4 di sini, 5 dan 6 ini ada 2 jembatan. Kemudian daratan yang ini ke sini ada 7 ya. Jadi daratan pertama dihubungkan oleh 2 jembatan 5 dan 6, daratan kedua 1 dan 2 ya, kemudian 2 daratan kecilnya 3, 4 dan 7 untuk yang lain. Maka kalau kita lihat ini ada yang 2 buah daratan dihubungkan oleh 2 buah jembatan, ada yang hanya 1 ya. Oke. Sehingga total jembatannya ada 7. Nah, kemudian tadi teka-teki 7 jembatan Königsberg itu, apakah seorang warga dapat berjalan-jalan di kota Königsberg tersebut sedemikian rupa sehingga setiap jembatan akan dilintasi tepat 1 kali dan dia juga bisa kembali ke tempat yang semula tentunya ya. Maka selama waktu yang cukup lama teka-teki ini belum terpecahkan. Akhirnya salah seorang
ilmuwan dari Swiss, seorang matematikawan dari Swiss bernama Leonhard Euler. Beliau tertarik untuk memecahkan teka-teki 7 jembatan Königsberg ini. Dan jawaban Leonhard Euler, apakah seorang warga dapat berjalan di kota tersebut dengan melewati 7 buah jembatan dalam satu kali itinerary, ya, dalam satu kali perjalanan, maka kata Euler tidak. Kenapa seperti itu? Akhirnya Leonhard Euler membuat representasi dari 7 jembatan. Jadi 2 wilayah besar dikasih nama A dan B, ya. Tadi ada 2 wilayah besar, kemudian 2 daratan di tengah yang kecil kita kasih nama C dan D. Lalu jembatan yang menghubungkan daratan itu nanti kita akan representasikan dalam garis. Jadi daratannya dalam titik, jembatannya dalam garis, seperti itu ya. Sehingga visualisasinya menjadi seperti ini, di mana kita melibatkan 4 buah daratan, ya, A, B, C, D, gitu ya, dan 7 jembatan yang dilaluinya. Nah, misalkan kita akan berangkat dari titik A, kita akan berangkat dari titik A di sini, ya. Kemudian kita akan ke B, dari B kita ke D, dari D kita ke C, dari C kita balik lagi ke B, dari B kita ke A, dari A kita ke B. Kemudian bagaimana kita bisa kembali ke simpul A? Dari B ke C belum dilalui juga, ya. Maka Euler menyimpulkan bahwa teka-teki Königsberg ini adalah mustahil, dan berkat usaha Euler untuk menyelesaikan solusi ini, akhirnya muncul teorema Euler, ya. Teoremanya berbunyi seperti apa? Suatu graf terhubung tidak sederhana G bersifat Eulerian jika dan hanya jika setiap simpul memiliki derajat bernilai genap. Nanti kita akan tahu derajat itu apa, ya. Jadi artinya secara bahasa sederhana adalah kita bisa melewati 7 jembatan sekaligus jika dijamin bahwa setiap titik ini, setiap titik dari daratannya, tadi si A ada titik A, ya, ini punya 3 ruas, maka harapannya setiap titik ini akan punya ruas yang genap, seperti itu, ya. Jadi ini kan 3, A 3, B 5, D-nya 3, C-nya 3, gitu ya. Maka kalau mau tujuan masyarakat Königsberg akan tercapai, maka jembatannya harus dipastikan setiap daratannya memiliki banyaknya jembatan yang menghubungkan ke daratan tersebut adalah genap, seperti itu, ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan definisi graf secara formal, ya. Graf adalah struktur diskrit, ya, yang terdiri atas simpul dan ruas yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Jadi ini adalah struktur diskrit. Nanti kita punya himpunan simpul dan himpunan ruas. Simpul itu punya nama vertex, titik, node, gitu ya. Itu istilah untuk menyebutkan simpul. Jadi semuanya sama artinya. Sedangkan ruas ada yang menyebutkannya sisi, ada juga yang menyebutkannya edge, ya. Selanjutnya, secara formal tadi ada 2 himpunan yang terlibat dalam definisi graf. Dalam struktur diskritnya graf tadi adalah himpunan vertex atau simpul atau titik, yaitu si V, dan himpunan ruas, yaitu si E, ya. Jadi G sama dengan V, E atau V, E, ya. V-nya adalah himpunan vertex, E-nya adalah himpunan ruas, ya. Dan V-nya ini harus himpunan tak kosong. Artinya apa? Minimal suatu graf itu dia harus punya 1 elemen vertex atau 1 elemen simpul, seperti itu, ya. Nah, sedangkan E adalah himpunan ruas. Bolehkah sebuah graf tidak memiliki ruas? Boleh. Nanti kita akan bahas seperti apa graf yang tidak memiliki ruas, seperti itu, ya. Nah, jadi E itu tadi adalah himpunan ruas, sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, ini contohnya kita punya graf G1 dan G2, ya.
G1 dan G2. G1 ini dia memiliki 3 titik atau 3 simpul. 1, 2, 3. Dan G2 memiliki 4 simpul. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. G1 memiliki 2 ruas. 1, 2. G2 memiliki 3 ruas. 1, 2, dan 3. Seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh graf lagi. Ini adalah graf G1. Sekarang kita sudah memberikan nama kepada simpulnya ya. Maka kita bisa menyatakan himpunan V-nya. Himpunan V-nya siapa? Himpunan V adalah kumpulan simpul-simpulnya. Ada siapa saja di situ? Ada A, B, C, D, E ya. Ini berarti ada 5 simpul pada graf G1. Sedangkan ruasnya, nah nanti representasi ruas dari graf itu bisa dengan menyebutkan titik-titik simpulnya. Jadi artinya misalnya kita punya ruas di sini, ruas AB. Itu artinya adalah ruas yang menghubungkan simpul A ke simpul B. Seperti itu ya. Nah, atau kita juga nanti bisa merepresentasikan ruas dengan memberi nama ruas tersebut ya. Jadi kalau untuk graf G1 ini berarti ruasnya ada ruas AB, ruas BC, ruas CD, ruas DE ya. Seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. AB, BC, CD, CE, dan DE. Nah, ini ketika ruasnya kita beri nama menjadi E1, E2, E3, E4, E5. Maka nanti himpunan ruasnya kita tidak lagi menyebutkan pasangan simpul yang dihubungkan oleh ruas tersebut, tetapi cukup dengan menyebutkan nama ruasnya. E1, E2, E3, E4, E5 seperti itu ya. Kemudian ruas atau sisi pada graf tadi, kenapa kita menyebutkannya dalam kurung kurawal? Karena tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa konteks graf yang kita akan bahas kali ini atau yang kita bahas kali ini adalah graf tak berarah, sehingga ruas ketika dinyatakan A, B itu bukan berarti ruasnya dari A ke B, tapi juga bisa dari B ke A. Artinya adalah tidak ada panah yang menunjukkan dari mana dia berangkat, kemana dia akan dituju, seperti itu ya. Jadi kita boleh menyebutkan A, B atau B, A, artinya sama saja. Ya, itu dianggap suatu objek yang sama. Nah, karena tadi ruas kita tak berarah, maka nanti bentuknya berupa kurung kurawal ya. Artinya dia adalah himpunan, kumpulan 2 buah simpul. Tetapi kalau ruas yang berarah ini nanti akan dibahas lebih lanjut di graf berarah. Nah, ini ruasnya memiliki panah ya, artinya adalah dia jalannya dari U ke V. Kalau ditanya, adakah ruas dari V ke U? Tidak ada, adanya ruas dari U ke V, seperti itu. Berikutnya, ada ruas yang kita sebut dengan gelung atau loop, yaitu ruas yang berangkat dari satu simpul kembali ke simpul itu. Jadi simpul yang menghubungkan dirinya sendiri. Kalau multiple berarti 2 buah simpul yang dihubungkan oleh 2 ruas sekaligus. Begitu Pak Riki. Terima kasih Bu Desti atas pemaparannya. Sangat menarik ya, dimulai dengan contoh graf di dunia nyata, kemudian kelahiran teori graf, dan dilanjutkan dengan graf secara formal. Pemirsa, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya di segmen berikutnya. Untuk sementara kita break sebentar.
Pemirsa, kita lanjutkan materi kita. Setelah tadi di segmen 1 kita sudah melihat contoh graf di dunia nyata, kelihatan teori graf dan graf secara formal. Masih banyak lagi yang perlu kita ketahui, istilah atau definisi dari graf. Untuk itu mungkin saya persilakan Bu Desti untuk melanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Riki. Ya, teman-teman mahasiswa dan pemirsa UGTV yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pendahuluan teori graf ya. Tadi kita sampai pada tipe ruas ya. Ada ruas berarah, ruas tak berarah, ada gelung atau loop, dan ada multiple ruas berganda ya, atau ruas di mana tadi kalau ruas berganda dua buah titik dihubungkan lebih dari satu, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tipe graf. Jadi ternyata nanti kita akan menggolongkan 3 tipe graf secara secara umum. Yang pertama adalah graf sederhana, yang kedua adalah multiple graf, dan yang ketiga adalah pseudograf, seperti itu ya. Nah, graf sederhana, apa yang dimaksud dengan graf sederhana? Graf sederhana terdiri dari V, suatu himpunan tak kosong dari simpul, karena tadi syarat graf minimal itu adalah V-nya tidak boleh kosong, artinya minimal sebuah graf itu hanya sebuah titik gitu kan ya. Dan himpunan ruas atau si E adalah suatu himpunan pasangan tak terurut dari elemen simpul yang berbeda ya, tidak mengandung gelung maupun ruas berganda. Nah ini ya, jadi kalau tadi kita mengenal 4 macam ruas, konteks kita ada di graf tak berarah, maka ruas tak berarah yang sendirian dia, tanpa ada gelungnya, tanpa ada multiple edge-nya atau ruasnya, maka kita sebut dia adalah graf sederhana. Ya, pokoknya berarti antar simpul hanya dihubungkan oleh satu ruas, seperti itu ya, dan tidak ada gelung atau ruas yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Contoh, saya punya graf V, E ya di sini ya. Nah, V-nya adalah himpunan simpul UVW, sedangkan E-nya adalah simpul UV, simpul VW, dan simpul UW. Maka ini masing-masing ruasnya tidak ada yang sama ya. Misalnya kalau ada yang sama berarti gimana? UV 2 kali ya, atau UV-VU 2 kali, maka itu jadi ruas berganda. Nah, karena ini tidak ada ruas berganda, maka dia adalah graf sederhana. Contohnya seperti ini, kalau kita gambarkan graf VE yang kita punya, simpulnya ada UVW, UVW, ruasnya dari U ke V, V ke W, dan U ke W. Ini disebut dengan graf sederhana. Nanti kita akan lihat ternyata graf sederhana kita bisa golongkan ke dalam beberapa bentuk ya. Yang termaksud ke dalam graf sederhana adalah graf lengkap atau komplit ya. Dia kita kasih nama dengan K. K1 artinya adalah graf yang hanya memiliki satu simpul. K2 ya, K2. K1 sebentar. K1, K2, K3, K4. Dari K1. Kenapa disebut lengkap? Karena setiap simpul dihubungkan lengkap dengan simpul yang lainnya. K1 sendirian simpulnya, cuma satu, berarti dia ya enggak punya ruas ya, tidak memiliki ruas. K2 simpulnya ada 2, maka otomatis ketika ada ruas yang menghubungkan keduanya, mereka berdua saling terhubung ya. K3 itu memiliki 3 simpul, artinya adalah satu simpul terhubung dengan 2 simpul yang lain, dan ini berlaku untuk ketiga simpul. Dan K4 juga sama seperti itu, kita punya 4 simpul, masing-masing simpul akan terhubung dengan 3 simpul yang lainnya, seperti itu. Ini kita sebut dengan graf lengkap atau complete graph. Graf dengan n simpul dan setiap pasang simpulnya terhubung oleh satu ruas. Salah satu yang khas dari graf lengkap adalah derajat setiap simpulnya sama.
Berikutnya adalah graf sederhana bentuk lain yang tadi, yang pertama tadi graf lengkap ya. Yang berikutnya adalah cycle ya, atau graf lingkaran. Apa itu cycle? Yaitu graf dengan minimal simpulnya adalah 3. Karena kalau 2 dia nggak bisa jadi cycle ya. Jadi minimal adalah 3 dan dia ruasnya membentuk region tertutup atau wilayah yang tertutup seperti itu ya. Contoh cycle 3 berarti kita punya 3 simpul ya yang terhubung satu sama lain, dan ini membentuk cycle region yang tertutup. C4 berarti simpulnya ada 4 seperti itu. Kemudian graf sederhana yang berikutnya adalah roda atau wheels ya. Roda atau wheels itu simbolnya adalah WN, nama grafnya ya, di mana N-nya itu adalah banyaknya simpul. Oke. W3. Nah, WN diperoleh dengan menambahkan simpul tambahan ke cycle CN. Cycle-nya tadi kan CN ya, C3. C3 itu artinya adalah cycle yang dibentuk oleh 3 buah simpul. Nah, sekarang kalau kita akan buat dia jadi wheels atau roda, maka kita akan tambahkan 1 simpul di tengah region itu. Maka jadilah ini graf roda ya. Oke, kemudian graf sederhana yang berikutnya. Tadi graf sederhana yang pertama apa? Graf komplit. Graf sederhana yang kedua roda ya. Kemudian graf sederhana yang berikutnya adalah bipartisi. Ada suatu graf yang kita bisa bipartisi. Kita bagi 2, kita partisi menjadi 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena himpunan V kita, himpunan simpul, itu dapat kita partisi menjadi 2 himpunan disjoin. Disjoin itu artinya adalah saling lepas. Ya, jadi kita punya V1 dan V2. Himpunan V1 adalah himpunan simpul-simpul di mana dia tidak saling terhubung. Dia hanya terhubung di semua himpunan yang ada di V2. Begitu juga dengan simpul-simpul yang ada di V2, dia hanya terhubung di V1. Tapi antar simpul di V1 maupun antar simpul di V2, mereka tidak terhubung. Itu namanya graf bipartisi. Sehingga kita bisa gambarkan bentuknya menjadi seperti ini ya. Oke, jadi ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1, V2, V3 mereka tidak saling terhubung. V1 terhubung dengan 3V yang lain, 2V yang lain. V2 juga sama, V3 juga sama. Seperti itu ya. Jadi ini kita sebut dengan graf bipartisi. Contoh, apakah ini kita bisa bangun dia sebagai graf bipartisi atau kita nyatakan dia sebagai graf bipartisi? Kita lihat. Bisakah? Oke. Ternyata bisa teman-teman. Jadi vertex A dan vertex B, A dan B tidak saling terhubung ya. Kemudian A terhubung dengan C, A terhubung dengan D, B terhubung dengan C, B terhubung dengan E. Maka kita bisa membangun 2 buah himpunan simpul, yaitu AB untuk V1 dan V2-nya ada C, D, E. Ini namanya graf bipartisi. Graf sederhana yang berikutnya adalah graf bipartisi lengkap. Kalau tadi kita menyebutkannya itu dia tidak lengkap. Kenapa? Karena satu simpul yang ada di V1 tidak dihubungkan ke semua simpul yang ada di V2. Si A hanya terhubung ke C dan D, tapi tidak terhubung ke E. Begitu juga dengan B, hanya terhubung ke C dan ke E tapi tidak ke D. Seperti itu ya. Sehingga ini belum kita sebut bipartisi lengkap. Yang seperti apa yang bipartisi lengkap? Graf bipartisi lengkap kita berikan nama KMN. M itu adalah banyaknya simpul di V1 ya, dan N-nya banyaknya simpul di V2. K22 berarti artinya di himpunan V1 nanti ada 2 simpul, K23 ya, di V2 nanti ada 3 simpul. Jadi 2 simpul di V1 akan terhubung ke semua simpul yang ada di V2 ya.
Kalau K3 berarti ada 3 simpul di V1 dan 3 simpul di V2. Mereka simpul yang ada di V1 terhubung ke semua simpul yang ada di V2, seperti itu ya. Ini namanya graf bipartisi lengkap. Baik, tipe graf yang berikutnya ya, tadi kan yang pertama adalah tipe graf sederhana ya. Tadi tipe graf sederhana ada graf lengkap, ada graf cycle, ada graf roda ya. Kemudian ada graf bipartisi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tipe graf yang berikutnya adalah multigraf. Multigraf itu adalah graf yang mengandung ruas ganda atau sejajar, tapi dia tidak mengandung gelung. Ya, tadi kan ada gelung, ada ruas berganda. Kalau graf sederhana tidak boleh ada gelung, tidak boleh ada ruas berganda. Tetapi kalau multigraf boleh ada ruas berganda, tapi tidak boleh ada gelung. Seperti itu ya. Jadi multigraf adalah graf yang mengandung ruas ganda dan tidak mengandung gelung. Seperti itu ya. Nah, contoh representasi dari multigraf, ini kita punya graf di mana himpunan verteksnya adalah UVW dan himpunan ruasnya adalah E1, E2, E3. Maka kita bisa gambarkan seperti ini ya. E1, E2 itu ternyata ruas yang menghubungkan simpul U dan V. Berarti U dan V dua buah simpul yang dihubungkan oleh dua ruas. Artinya adalah ada ruas berganda di situ ya. Maka ini kita sebut dengan multigraf. Yang berikutnya adalah pseudograf. Pseudograf atau graf semu ya. Pseudograf atau graf semu adalah graf yang mengandung gelung atau loop dan boleh mengandung ruas ganda. Boleh tapi tidak harus ya. Yang penting pseudograf ini adalah graf yang mengandung gelung atau loop. Seperti itu ya. Baik, ini contohnya. Ini adalah contoh pseudograf di mana dia mengandung gelung dan juga mengandung ruas berganda. Kalau yang ini pseudograf yang hanya mengandung gelung tetapi tidak mengandung ruas berganda. Jadi ruas bergandanya boleh ada, boleh tidak. Yang harus ada adalah gelungnya. Jadi yang tidak punya gelung dan tidak punya ruas berganda disebut graf sederhana. Yang punya ruas berganda tapi tidak punya gelung disebut dengan multiple graph. Dan yang punya gelung ya punya atau tidak ruas berganda tidak masalah, kita sebut dengan pseudograf. Lalu berikutnya adalah subgraf. Karena tadi graf adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan, maka sifat himpunan itu dia punya subhimpunan. Maka graf juga memiliki subgraf. Lalu apa yang dimaksud dengan subgraf? Sebuah subgraf dari suatu graf G. Graf G kita adalah vertek dan himpunan vertek dan ruas atau himpunan simpul dan ruas, ya. Maka kita bisa membuat graf H di mana strukturnya adalah V aksen dan E aksen. V aksen adalah subhimpunan dari V, E aksen adalah subhimpunan dari E, ya. Contoh kita punya graf G, himpunan V-nya adalah UVW dan himpunan E-nya adalah UV, VW, dan WU. Nah, kita bisa membangun subgraf H1 dan H2 dari graf G yang kita miliki. Nah, ini misalnya ini adalah graf H1 ya. Berarti ada apa di sini? Simpulnya sama dengan graf G. Jadi H1 adalah graf di mana himpunan V aksen sama dengan V, tetapi E aksennya itu dia hanya terdiri dari dua ruas ya. G-nya tadi 3 ruas, jadi ini ruas yang ini hilang. Ini jadi subgraf. Oke, H2. Nah, H2 yang hilang adalah satu simpul dan 2 ruas, seperti itu ya. Nah, satu buah graf dapat memiliki banyak sekali subgraf ya. Ini contohnya. Graf A itu kita bisa bikin kita bisa meng-create subgrafnya sampai 11 yang lain. Ini masih bisa dibuat yang lain juga, seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi subgraf. Lalu kita akan lanjutkan dengan operasi pada graf layaknya himpunan. Karena tadi graf itu adalah penyusun utamanya adalah himpunan, maka ya layaknya himpunan, operasi pada graf, operasi pada himpunan.
apa saja? Yang pertama adalah gabungan, yang kedua adalah irisan, yang ketiga adalah selisih, dan yang keempat adalah penjumlahan ring, ya. Baik, kita akan mulai dari gabungan. Karena tadi graf terdiri dari himpunan simpul dan ruas, maka kalau kita memiliki dua buah graf, kita kasih nama G1 dan G2, ya. Himpunan simpulnya V1 E1 untuk graf G1, V2 E2 untuk graf G2, maka gabungannya adalah gabungan dari himpunan vertek dan himpunan ruasnya. Jadi gabungan G1 gabung G2 ya berarti V1 gabung V2 dan E1 gabung E2. Kemudian ini ilustrasinya ya. Misalnya kita punya graf G1 seperti ini. Graf G1 dan ini graf G2. Maka ketika kita gabungkan G1 dengan G2 akan menghasilkan graf ini. Jadi E5, 6, 7, 8 bertambah di sini ya. Nah, E1, E2, E3, E4 dan seterusnya yang ini cukup diambil satu, sama persis konsep gabungan dari dua himpunan ya, operasi gabungan pada himpunan. Baik, yang berikutnya adalah irisan. Nah, sama juga kita akan membuat irisan dari simpulnya dan irisan dari ruasnya ya. Misalnya ini G1 dan G2 yang sama, kita mau lihat irisannya, berarti sesuatu yang sama. Yang sama siapa? Simpul A, B, C, D sama ya. F-nya nggak ada si G1, jadi A, B, C, A, B, C, D. Kemudian ruas yang sama, E1, E2, E4, E3. Ya, berarti ini adalah hasil irisan dari dua graf yang kita punya. Irisan G1 iris G2, graf 1 iris graf G2. Graf kedua ya. Yang berikutnya adalah selisih ya. Sama juga konsep selisihnya sama seperti konsep selisih pada himpunan. Tetapi yang berbeda adalah pada saat menentukan simpulnya. Maka selisih G1 dikurang G1 selisih G2, maka titik perhatiannya ada di G1. G1 itu punya V1. Maka V-nya adalah V1, bukan V1 dikurang bukan V1 selisih V2 ya. V1 dan himpunan E-nya adalah E1 selisih E2 ya. Kalau G2 selisih G1 berarti V-nya siapa? V-nya dari G2 atau V2 ya. E-nya tetap E2 selisih E1. Nah, kalau kita punya graf tadi G1 G2 ya, kita mau G1 selisih G2. Kalau G1 selisih G2 maka ingat tadi simpulnya pakai simpul G1. Berarti A, B, C, D, E ya. Kemudian ruasnya adalah E1 dikurang E2. Kalau dikurang itu hasilnya adalah elemen yang tidak sama. Yang tidak sama siapa? E5, 6, 7, 8. Maka bagaimana hasilnya? Ya, seperti ini ya. Jadi ruas yang sama ini dihapuskan. Nah, sekarang kalau G2 dikurang G1, G2 dikurang G1. Berarti simpulnya siapa? Simpulnya G2 ya. Dikurang G1. Oke. Berarti mana yang tidak sama? Yaitu ruasnya, karena ini ruasnya sama, dia nggak boleh ikutan ya. Oke, karena ruasnya sama, nggak boleh ikutan, ruasnya hilang, ya berarti sisanya tinggal E10 dan E9. Baik, ya ini G2 dikurang G1. Operasi pada graf berikutnya adalah penjumlahan ring. Penjumlahan ring itu adalah selisih dari gabungan dan irisan atau gabungan dari saling selisih gitu ya. Itu namanya penjumlahan ring atau beda setangkup. Jadi kita bisa menentukan penjumlahan ring G1 G2 itu G1 digabung G2 dikurang G1 iris G2 atau G1 selisih G2 digabung dengan G2 selisih G1. Ini adalah operasi penjumlahan ring. Ya, kita akan lihat gabungannya. Tadi gabungannya berarti ini semua ya.
Kemudian selisihnya tadi, irisannya tadi adalah yang di luar kan ya, E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4 nggak boleh ada. Nah, berarti sisanya ini. Ini adalah penjumlahan ring graf 1 dengan graf 2. Selanjutnya, penghapusan ya. Penghapusan dapat dilakukan pada simpul ataupun ruas. Yang pertama adalah penghapusan simpul ya. Contoh ini adalah graf G. Dia memiliki 1 2 3 4 5 6 7 simpul ya. Dan kita bisa menghapus beberapa simpul sekaligus atau satu simpul ya. Nah, di sini kita misalnya kita akan hapus simpul D. Oke, kita ulang ya. Coba, kalau kita hapus simpul D yang mana? Ini simpul D. Kalau kita hapus simpul D, maka semua ruas yang terhubung pada simpul D ini dia harus kita hapuskan. Seperti itu ya. Baik. Nah, lihat D-nya kita hapus, maka semua ruasnya terhapus. Ini adalah operasi penghapusan simpul. Semua ruas yang terhubung pada simpul tersebut ikut dihapus ya. Sehingga G selisih simpul V, ini adalah simbol untuk penghapusan, itu akan menghasilkan graf baru di mana simpulnya berarti selisih dari simpul sisanya ya, sisa dari simpulnya berarti di sini ada A, F, B, C, E, G, dan ruas yang terhubung dengan simpul D dihapuskan semua. Berikutnya adalah penghapusan ruas. Kalau penghapusan ruas itu tidak diikuti oleh penghapusan simpul. Tapi kalau tadi penghapusan simpul diikuti oleh penghapusan ruas, sedangkan penghapusan ruas tidak diikuti oleh penghapusan simpul. Ya, berikutnya pemendekan ya. Bagaimana dengan pemendekan? Pemendekan adalah menghapus simpul yang dihubungkan oleh dua ruas. Jadi ketika kita punya simpul, dia dihubungkan oleh dua ruas atau simpul berderajat 2, lalu menghubungkan titik-titik ujung yang lain dari kedua ruas tersebut, maka nanti kita bisa lakukan operasi pemendekan. Contohnya ini A, B, C, D. Simpul A itu memiliki derajat 2, lalu menghubungkan titik-titik ujung yang lain dari kedua ruas. Maka simpul A ini kita bisa hapus, kita ganti dengan satu buah ruas. Ini yang disebut dengan pemendekan. Begitu juga yang C. Nah, kemudian ini nanti beberapa terminologi yang akan dipakai untuk pembahasan selanjutnya terkait keterhubungan dan seterusnya, yaitu order dan size ya. Order ini adalah banyaknya simpul yang dimiliki oleh ruas tersebut. Order adalah banyaknya simpul dari suatu graf atau cardinal number ya, bilangan kardinal dari himpunan simpul. Masih ingat ya istilah cardinal number. Jadi memang graf itu dibangun dari himpunan, maka teori-teori himpunan itu juga dipakai seluruhnya di dalam graf ya. Kemudian yang berikutnya adalah size. Size itu adalah banyaknya ruas dari suatu graf atau cardinal number dari himpunan ruas. Misalnya kita punya graf G ini terdiri dari 4 simpul, maka order dari graf G adalah 4. Dan graf G terdiri dari 2 ruas, maka size dari graf tersebut adalah 2. Seperti itu. Ya, siapa simpulnya? Ada 4, dia adalah UVWK
dan size-nya ada 2, yaitu UV dan UW ya. Ini order dan size. Berikutnya adalah ketetanggaan atau adjacent, atau nanti kita akan kenal ya di pertemuan berikutnya, ada namanya adjacensi. Jadi menggambarkan ketetanggaan dari graf yang dimiliki ya. Apa itu ketetanggaan dan apa yang dimaksud ketetanggaan ini? Jadi simpul U dan simpul V disebut bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Artinya simpul U dan V disebut bertetangga jika ada ruas yang menghubungkan U dan V. Berikutnya ini ada graf G1, G2, G3 ya. Pada graf G1 simpul 1 bertetangga dengan simpul, pada graf G1 simpul bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3 ya enggak. Tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Kenapa? Karena tidak ada ruas yang langsung menghubungkan antara simpul 1 ke simpul 4. Ya. Pada graf G2 sekarang. Pada graf G2, maka simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3, ya. Kemudian pada graf G3, simpul 5 dia tidak bertetangga dengan siapapun, ya. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Jadi jika tidak ada ruas yang menghubungkan langsung kedua simpul tersebut, maka kedua simpul tersebut tidak bertetangga, ya. Jadi kalau kedua simpul bertetangga jika langsung dihubungkan oleh ruas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersisian. Oke, jika terdapat ruas E yang menghubungkan simpul A dan B, maka E bersisian dengan simpul A dan E bersisian dengan simpul B. Kalau tadi bertetangga antar dua ruas, kalau bersisian antar ruas dengan simpul, ya. Jadi simpul ruas E ini dia bersisian dengan simpul A dan bersisian dengan simpul B, seperti itu. Nah, kita misalkan akan melihat graf G2. E3 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 3, tetapi tidak bersisian dengan simpul 2. Oke, seperti itu ya. Ini untuk graf G2. Graf G3 ruas 23 bersisian dengan simpul 2, ya, dan seterusnya. Jadi kalau bersisian tadi antara ruas dan simpul, kalau bertetangga antar dua simpul. Order itu banyaknya simpul dan size adalah banyaknya ruas. Ya, demikian Pak Riki, kelanjutan dari terminologi graf tadi. Dimulai dari tipe graf, operasi pada graf, hingga ke terminologi graf. Iya, terima kasih Bu Desti atas pemaparannya, sangat menarik sekali ya. Jadi kita tambah mengetahui lebih banyak lagi. Tadi sudah dicontohkan mulai dari graf sederhana, dibahas ada graf lengkap, roda, bipartisi lengkap, kemudian ada multigraf, pseudograf, dibahas juga subgraf karena ini berkaitan dengan himpunan, gitu ya. Betul. Kemudian operasi pada graf, ya, dan yang terakhir terminologi graf, baik itu ada order, ada size, insiden, ya, dan sebagainya. Pemirsa, kita akan jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali di sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini nanti kita akan lanjutkan dengan topik yang lebih dalam lagi tentunya ya. Kita akan mulai dari
simpul, ada simpul yang punya kriteria khusus, kemudian nanti ada graf yang dia tidak memiliki ruas, ya. Kemudian bagaimana tadi terhubung, nanti berkaitan dengan tadi bertetangga dan berinsidensi seperti itu, ya. Baik, pada sesi yang ketiga ini nanti Pak Riki akan menjelaskan tentang simpul, kemudian graf nul, kemudian keterhubungan antar graf, ya, ada derajat graf dan seterusnya. Ya. Baik, langsung saja. Silakan Pak Riki untuk memulai menjelaskan. Terima kasih Bu Desti atas kesempatannya. Saya akan coba melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Desti. Ya, kita lanjutkan dengan materi di mana tadi sudah disebutkan beberapa terminologi graf, ya, baik itu tadi ada order, size, bersisian dan sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan dengan istilah simpul terpencil. Ya, di sini simpul terpencil adalah suatu simpul, ya, pada graf yang tidak mempunyai ruas yang bersisian dengannya. Jadi dia hanya simpul, tidak ada ruas yang terhubung ke simpul tersebut. Di sini di contoh ini simpul F dapat dikatakan sebagai simpul terpencil. Berikutnya kita akan lihat istilah terminologi dari graf hampa atau graf nul. Ya. Di sini dikatakan suatu graf adalah graf nul atau hampa bila graf tersebut tidak mengandung ruas. Sebagai contoh, di sini graf G1 di mana V-nya himpunan verteksnya adalah simpul ABC, ya, dan ruasnya tidak ada. Ya. Dapat dikatakan berarti pemahaman dari graf hampa ini adalah suatu graf yang ada simpulnya tetapi tidak ada ruasnya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit di sini bahwa graf ini mungkin ada yang menyebutnya sebagai graf simpul. Jadi hanya graf yang terdiri dari simpul saja, sedangkan tidak ada ruas. Saya pernah membaca buku lain, ya, yang mengatakan graf yang seperti ini sebagai graf simpul tadi. Jadi dia katakan sebagai ini vertex graf, ya, bukan graf nul. Ya. Nah, di buku lain tersebut yang disebut graf hampa ketika simpulnya juga tidak ada. Simpul tidak ada, ruas tidak ada. Jadi dia mau mengatakan seperti itu. Ya, tapi kita di Gunadarma melakukan penggunaannya adalah graf hampa di mana simpulnya ada, ya. Jadi graf hampa kita ini identik dengan graf simpul. Ya, graf yang terdiri dari simpul saja. Oke, kita coba lihat definisi lainnya. Kita akan melihat derajat graf, tapi sebelumnya kita akan lihat derajat simpul dulu, ya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang terhubung ke simpul tersebut. Jadi kalau nanti kita punya graf dan kita akan lihat sebuah simpul, nah kita akan lihat berapa banyak ruas yang terhubung ke simpul tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan derajat graf adalah jumlah total dari derajat simpul-simpulnya tersebut tadi, ya. Nah, di sini kita perlu ingatkan juga bahwa derajat simpul yang berupa gelung atau loop itu nanti adalah 2, sedangkan derajat dari simpul terpencil adalah 0. Nah, di sini kita bisa katakan jika simpul dari G itu adalah V1, V2, sampai Vn, maka yang dimaksud dengan derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul V1, simpul V2, sampai Vn tersebut. Nah, ini nanti kita akan lihat bahwa ini ternyata sama dengan 2 kali banyaknya ruas pada G, atau saya sering mengatakannya 2 kali size. Ya. Nah, saya suka mengatakan bahwa kalau kita mau menghitung derajat graf, ya kita bisa punya 2 cara. Yang pertama menjumlahkan masing-masing simpul, ya, derajatnya, atau kalau lebih mudah kita lihat size-nya, kita tinggal kali 2. Ya. Nah, ini contohnya. Pada gambar ini, pada graf ini, kita bisa lihat bahwa simpul A itu derajatnya 2. Ya. Kemudian B itu 4. Ya. Kemudian di sini C ini 4. Ya. Kemudian yang lanjutnya D itu 1, E itu 3, F itu 4, dan G itu 0. Nah, ini kalau kita total,
angka derajat masing-masing ini 2 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 0, itu akan dapat 18. Nah, ini akan sama dengan 2 kali size. Jadi kalau kita perhatikan jumlah ruas pada graf ini, itu ada 9. Ya. Dari A ke B, A ke F, B ke F, B ke C, B ke E, C ke D, C ke F, F ke E, dan sebagainya. Ini kalau ditotal itu 9, sehingga hasilnya adalah 18. Ya. Jadi, kapan kita gunakan 2 kali size, kapan kita hitung masing-masing, itu biasanya tergantung dari grafnya sendiri, ya, bentuknya seperti apa, lebih mudah mana kita lihatnya, ya. Misalkan kalau tadi sudah dijelaskan graf lengkap, ya, K4, K5, mungkin K7 misalkan. Nah, itu kan kita sudah tahu derajat masing-masing simpulnya berapa, ya. Kalau Kn kan derajat masing-masing simpulnya adalah N-1, ya. Sehingga kita tinggal hitung, bisa dikatakan sebagai N kali N-1. Nah, nanti bisa dibagi 2. Ya. Oke, kemudian kita lihat jenis-jenis simpul. Ya. Berdasarkan derajat simpul tadi, kita bisa membagi menjadi ada simpul ganjil, yaitu simpul yang derajatnya bilangan ganjil, simpul genap, simpul yang derajatnya bilangan genap, kemudian ada simpul bergantung atau akhir, bila derajat simpulnya adalah 1, ibarat kata dia satu-satunya jalan untuk menuju simpul tersebut. Kemudian simpul terpencil bila derajat simpulnya 0. Ya, ini sama mungkin seperti di kehidupan kita, sesuatu yang terpencil ya artinya tidak ada jalan ke sana. Kita coba lihat di contoh soal berikut, ya. Nah, ini sangat menarik juga, ya. Jadi di sini dikatakan diketahui graf dengan 5 buah simpul, ya. Jadi kita bayangkan kita punya graf dengan 5 buah simpul. Pertanyaannya, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul itu adalah untuk yang A 2, 3, 1, 1, 2. Nanti yang B 2, 3, 3, 4, 4. Ya. Ini untuk yang A, itu bisa dikatakan kita tidak akan dapat menggambar graf dengan derajat simpulnya yang seperti disebutkan tadi, yaitu 2, 3, 1, 1, 2. Kenapa? Karena kalau kita total, itu jumlahnya 9. Ini ganjil. Padahal tadi kita sudah dapatkan bahwa yang namanya derajat graf itu selalu genap. Kenapa genap? Karena 2 kali side. 2 kali sesuatu pasti genap. Gitu. Jadi kita nggak pernah mungkin membuat graf yang derajatnya ganjil. Nah, sedangkan contoh yang kedua, ini dapat. Karena kalau kita total, angka 2, 3, 3, 4, 4, itu sama dengan 16. Nah, ini kan genap. Jadi kita bisa bayangkan, berarti grafnya sendiri akan terdiri dari 8 ruas. Kita lihat contohnya. Ini sebagai contoh dari graf yang bisa kita gambar dengan ketentuan tadi. Ya, berarti derajat simpulnya adalah ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 4. Ya. Dalam hal ini, pada gambar ini, A itu yang derajatnya 2, yang 3 itu B dan C, sedangkan yang 4 adalah D dan E. Ya. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa suatu graf, ya, kalau dia mengandung derajat simpul ganjil, itu harus sebanyak genap, harus sebanyak genap, supaya totalnya jadi genap, gitu. Jadi nggak mungkin kita membuat sebuah graf yang derajat simpul ganjilnya ada ganjil, gitu. Oke, mungkin kita coba lanjut dengan keterhubungan pada graf. Di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, mungkin antara satu sumber dengan yang lain kadang sedikit ada perbedaan, tapi kita di Gunadarma menggunakan istilah ini, ya. Yang pertama ada walk.
kemudian nanti ada trail, ada path, dan ada cycle atau sirkuit. Ya. Walk itu adalah definisi yang paling umum, bahwa dia berupa barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Ya. Jadi dari simpul lewat ruasnya ke simpul yang lain dan seterusnya. Ya. Jadi pada dasarnya setiap graf ya kita bisa buat walk. Kemudian kalau trail itu walk, tapi ruasnya itu harus berbeda, nggak boleh ada yang sama. Tapi kalau ada yang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh ada yang lebih dari satu gitu. Ya. Nah, sedangkan untuk path atau jalur yaitu walk dengan simpul yang berbeda. Jadi simpulnya yang jadi perhatian, bahwa dia tidak akan melewati simpul yang sama. Sedangkan cycle atau sirkuit adalah trail tertutup, ya. Jadi seperti tadi trail bahwa ruasnya nanti berbeda. Tertutup itu maksudnya adalah kembali ke simpul semula dan derajat setiap simpulnya 2, ya. Pada graf yang kita maksud tadi, ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba lihat yang dimaksud dengan path atau lintasan. Nah, mungkin ini sedikit kadang kita alami istilah ini kadang agak bersinggungan lah gitu ya. Path saya biasanya sih mengatakan path ini jalur, ya. Tapi ya mungkin ada beberapa sumber mengatakan ini sebagai lintasan, ya. Nah, panjang lintasan itu nantinya kita akan hitung sebagai jumlah sisi yang dilewati, ya. Jadi kalau pathnya itu melewati apa saja, berapa banyak ruas yang dilalui, maka jumlah ruas yang dilalui itu sebagai panjangnya, ya. Karena di sini mungkin kita belum bicara tentang graf berbobot, jadi kita asumsikan satu ruas itu sebagai satu, ya. Di sini disebutkan misalkan dari V0 dia lewat E1 ke V1, lewat E2 ke V2 dan seterusnya, ya. Oke, mungkin di sini ada contohnya. Kita bisa lihat kalau kita buat sebuah lintasan dari simpul 1 ke 2 ke 4 ke 3, ya, maka jumlah ruas yang barusan kita lalui itu adalah sebanyak 3, sehingga kita bisa katakan bahwa lintasan tersebut memiliki panjang 3. Ya. Berikutnya kita lihat istilah cycle atau sirkuit, ya. Nah, di sini mungkin ada kata lainnya sebagai siklus, ya, di mana simpulnya bermula dari sebuah simpul kemudian nanti berakhir ke simpul semula, ya. Saya mungkin kadang membayangkan sebagai sirkuit, sebagai lintasan di lomba-lomba, ya. Dia yang penting dari titik awal kembali ke titik awal, tapi di sini dikatakan nanti dia harus derajat setiap simpulnya 2 nantinya. Nah, panjang sirkuit di sini itu sama, ya. Jadi banyaknya ruas yang dilalui, ya, dalam sirkuit tersebut. Contohnya di sini kalau kita punya sirkuit 1, 2, 3, 1, ya, maka panjangnya itu adalah 3. Nah, sebenarnya ada topik menarik lagi di sini yang kadang ya bisa jadi tantangan kita, yaitu menentukan berapa banyak sirkuit pada suatu graf, ya. Contoh pada graf ini, berapa sih yang bisa kita temukan sirkuitnya, ya. Segitiga yang sudah terbentuk ini itu sebagai 1, ya. Kemudian kita bisa juga membuat sirkuit yang segitiga ke bawahnya, ya, yaitu dari 2, 3, 4, 2, gitu. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan ada 2 sirkuit pada graf ini. Ada lagi nggak? Ada. Yaitu kalau kita dari 1 ke 2 ke 4 ke 3 ke 1. Jadi bentuknya bagian luar atau kotaknya lah, ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa katakan pada graf ini kita bisa menemukan ada 3 sirkuit, gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan selanjutnya buat teman-teman yang tertarik untuk membuat programnya lah, ya. Kalau kita punya data sebuah graf, kemudian kita pengen tahu berapa banyak sirkuit yang bisa dibentuk pada graf itu, kita bisa
cobakan teliti seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, di contoh ini itu ada beberapa yang dinyatakan sebagai walk, ya, karena dia hanya berupa barisan simpul dan ruas berganti. Tapi mungkin sebelumnya saya informasikan sedikit ya, misal ke contoh 1 ya. Contoh yang 1 itu A, B, C, D dan seterusnya huruf besar. Ini dia memang tidak menuliskan ruasnya. Ya. Jadi memang kita biasanya ya hanya cukup menyebut simpulnya saja. Dari A ke B itu berarti maksudnya lewat ruas A kecil. Ya. Jadi kita cukup menyebutkan simpul-simpulnya aja. Ya. Nah ini terlihat di contoh 1 ini bahwa ini hanya berupa walk. Kenapa? Karena ada ruas yang dilalui lebih dari sekali maupun simpulnya gitu ya. Nah nanti kita bisa cek semuanya ini, mana walk, mana trail, mana cycle ya. Mungkin walk itu yang paling rendah atau paling banyak lah terjadi, karena tadi semakin berikutnya misalkan trail itu batasannya adalah ruasnya nggak boleh sama, kalau path berarti simpulnya nggak boleh sama ya. Nah di sini tampak ada contoh yang berupa cycle, ada 3 di sini ya dituliskan, yaitu A, B, C, A. Kemudian ada BD yang ke-9 ya, BD, CB, B ke D ke C ke B bentuknya masih segitiga. Kemudian yang ke-7 itu A, B, D, E, F, C, A yang bentuknya paling luar ya, kotak ya. Nah, sama sebetulnya ini juga kadang saya suka menanyakan ya, atau memancing lah, menanyakan pada graf ini ada berapa cycle sebetulnya. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini yang bentuknya segitiga ada 4. Itu sudah minimal ada 4 cycle yang bisa kita temukan. Kemudian bentuknya kotak. Mungkin kotak yang bagian kiri yaitu A, B, D, C, A gitu ya. Maupun yang kanan C, D, E, F, C misalkan, itu sudah 2. Jadi sudah 6. Ya. Mana lagi? Mungkin kotak yang paling luar, yang paling gampang kita lihat ya tadi yang di poin 7 tadi ya. A, B, D, E, F, C, A. Jadi sudah 7 ya. Kemudian segitiga yang atas yang lebar tapi ya, yaitu B, D, E, C, B ya. Itu sudah 8. Nah, kemudian yang lain mungkin bisa saya sebutkan, yaitu misalkan A, B, D, E, C, A. Jadi bentuknya apa itu? Apa trapesium apa? Ya. Iya, betul Pak. Maupun yang sebaliknya dari sisi yang kanan. Jadi bisa dikatakan pada graf ini kita bisa temukan ada 10 sirkuit. Sekali lagi ini tantangan gitu ya. Bagaimana saya pribadi masih ya ingin mencoba ya melanjutkan tantangan-tantangan ini untuk bisa memberikan jawaban berapa banyak sirkuit pada suatu graf gitu ya. Oke, kita lanjut dengan graf terhubung. Suatu graf dikatakan terhubung ya jika untuk setiap 2 simpul dari graf tersebut terdapat jalur atau path ya yang menghubungkan kedua simpul tersebut ya. Kita bisa lihat bahwa pada gambar yang kiri ini adalah contoh graf terhubung, karena kalau kita mau sebutkan path dari A, misalkan dari simpul A kemanapun itu pasti ada gitu ya. Kita bisa buat path dari A atau dari B atau dari semuanya ya. Jadi untuk setiap 2 simpul itu pasti ada path ya. Sedangkan kalau kita lihat gambar yang kanan yang ini tidak terhubung, karena kalau kita mau buat path dari A ke E itu nggak bisa, nggak ada jalannya ya. Jadi ya mungkin gampang lah dengan penglihatan kita, mungkin kita bisa lihat bahwa ini terhubung atau tidak ya. Tapi berdasarkan definisi tadi ya, ada path nggak antara setiap 2 sepasang simpul ya. Nah ini contoh berikutnya sama ya. Yang kiri dia terhubung karena untuk setiap 2 sepasang ya, kalau 2 sepasang atau 2 simpul itu selalu ada path yang bisa kita bentuk ya. Sedangkan untuk di G2 yang kanan ini tidak ya. Nah, kita bicara cut set.
set ini himpunan, cut ini potong, kadang disebut sebagai himpunan potong. Jadi bentuknya adalah himpunan. Himpunan apa? Himpunan ruas, ya. Nah, maksudnya apa? Kalau ada himpunan ruas, ya, yang berasal dari sebuah graf, itu bisa kita angkat, kita pindahkan. Kalau graf itu menjadi tidak terhubung, maka itulah disebut cut set. Tapi ruas yang kita ambil ini atau yang kita pindahkan ini tidak boleh berlebihan gitu. Jadi yang paling minimal ya. Mungkin sebagai contoh di sini himpunan AB. Jadi ruas AB ya. Kalau AB ini saya angkat, grafnya kan menjadi tidak terhubung ya. Jadi bahwa AB ini AB ini berarti dia cut set ya. Kemudian sebentar saya kembali dulu. Kemudian yang BD dengan BC ya. Kalau BD sama BC ini saya angkat, maka graf ini menjadi tidak terhubung. Mungkin dicontohkan di sini. Ya, kalau BD sama BC-nya diangkat, dia jadi tidak terhubung ya. Tadi untuk yang AB itu tidak ada contoh visualnya. Tapi bisa kita katakan, bisa kita bayangkan kalau AB tadi kita angkat, ya itu juga tidak terhubung. Jadi AB itu tadi cut set, kemudian himpunan BD dan BC ini adalah cut set, ya. Sebelum saya lanjut ke contoh yang ketiga, mungkin saya mau bilang gini, ketika tadi BD dan BC ini cut set, ya, kalau cuma BD saja itu bukan, karena grafnya masih tetap terhubung. Kalau BC saja juga bukan, karena grafnya masih tetap terhubung. Ya. Nah, masalahnya tadi jangan kita berlebihan. Jadi ini yang cukup ya. Jadi jangan, misalkan gini, misalkan saya tambahkan dengan jadi himpunan BD, BC dan CD gitu. Nah, itu malah bukan cut set karena itu berlebihan, karena cukup dengan BD dan BC-nya saja yang kita angkat. Ya. Oke, untuk contoh yang ketiga FG dan EG. Oke, ini ya contohnya. Nah, ini ternyata itu bukan cut set karena grafnya tetap terhubung ya. Jadi pengertian cut set seperti itu. Nah, nanti penggunaannya itu bisa pada topik aliran maksimal. Ya, biasanya saya menyampaikan istilah max flow min cut. Max flow min cut, maksimum flow didapat pada minimum cut set gitu. Ya. Jadi kita akan dapatkan aliran yang maksimalnya ketika kita menemukan minimum cut setnya. Itulah aliran maksimalnya gitu ya. Jadi max flow min cut, nah cutnya itu cut set. Nah, sehingga saya sudah sampaikan di sini bahwa cut set ini nanti bisa digunakan di topik itu. Kemudian selain cut set, ini ada cut vertex. Jadi yang di cut vertexnya ya. Jadi ketika simpul ini dihilangkan, maka ruas yang bersisian juga akan dihilangkan sehingga menjadikan graf itu tidak terhubung ya. Jadi dalam contoh ini simpul B, C dan E ya. Itu menjadi cut vertex ya. Di sini ada ya, ini kalau simpul B dihilangkan ya, itu dia jadi cut vertex ya. Ini kalau A yang dihilangkan, ya, ini bukan cut vertex, ya. Oke, kemudian yang terakhir ada cut edge, ya. Jadi ini edge-nya yang di-cut, yang dihilangkan. Di mana kalau edge yang dihilangkan, kita bisa lihat contohnya ya. Di sini gabungan antara AB dan CE ya. AB dan CE adalah cut S ya. Oke. Ini yang CE. Nah, ini yang B, tadi BC itu tidak ya. Oke. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak hal menarik lagi yang ya
kita harus sabar lah, nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih Pak Riki. Banyak sekali ya konsep-konsep nanti akan menjadi dasar untuk implementasi tadi seperti cut set, nanti berpengaruh di aliran maksimal ya. Minimum cut menghasilkan maksimum flow ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini baru basic teorinya, dan ketika basic teorinya kita bisa kuasai dengan baik, maka diimplementasinya pun nanti kita akan bisa memaksimalkan konsep itu untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, begitu ya Pak Riki ya. Betul, dan tentunya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga mungkin pertemuan ke depan kita akan masih melanjutkan tentang teori ya, lebih dalam lagi gitu ya, sebagai persiapan untuk ke arah implementasi begitu ya. Iya, baik ya, terima kasih Pak Riki. Demikian tadi literasi edisi khusus tim teaching untuk terapan teori graf dengan topik kita adalah pendahuluan teori graf, yang di situ diawali dari mulai sejarah, definisi, hingga tipe-tipe graf, kemudian tadi ya keterhubungan graf. Nah, ini akan menjadi basic teori yang sangat dibutuhkan untuk memperdalam implementasinya, seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa UG TV dan juga teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan program kami pada program literasi edisi khusus tim teaching untuk topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.